Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero ini saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Zoe Abbas Jackson ya, dan kira-kira apa nih yang kita bahas tentang si cantik Zoe Abbas ini. Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan terlebih dahulu buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru tahu di channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan masuk saja pembahasan kita hari ini tentang Zoe Abbas Jackson. Jadi ada request yang minta saya supaya membacakan kira-kira bagaimana karir dari Zoe Abbas Jackson setelah bungkus ataupun juga setelah selesainya sinetron Buku Harian Seorang Istri ya. Kira-kira di dunia entertain Indonesia akan seperti apa, ataukah mungkin akan ada yang lainnya? Tolong dibacakan. Oke, saya akan coba untuk membacakan seperti request yang sudah dikirimkan oleh beberapa ini ya. Sebenarnya sudah ada beberapa orang yang meminta saya supaya membacakan ini. Kemudian juga saat live kemarin juga banyak yang meminta, tapi saya sudah berjanji supaya membuatkan untuk episode khusus saja ya. Jadi tidak saya jawab waktu live, tapi saya jawab dengan menggunakan satu video full, yaitu hari ini ya. Seperti biasa sudah saya siapkan satu deck kartu tarot dan akan kita cek terlebih dahulu. Sembari ngaca, tidak lupa sayangkan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure, idola kalian yang ingin diramai oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramakan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia. Langsung saja DM Instagram saya di @aditex_xwero. Jangan lupa jalankan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup. Kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia. Wow, di sini muncul kartu The Emperor. Kartu The Emperor ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Di kartu yang pertama ini terlihat ada seorang raja duduk di singgasana ya, terlihat sangat gagah, berkarisma ya. Kemudian juga di kartu ini saya lebih melihat untuk Zoe Abbas Jackson sendiri setelah bungkusnya ataupun juga setelah tamatnya sinetron Buku Harian Seorang Istri, saya lihat Zoe Abbas ini terlihat semakin matang, terlihat semakin berubah ke yang lebih baik lagi, karena bisa dibilang sinetron BHSI ini menjadi kawah candra di mukanya, menjadi tempat untuk menggodok lah ya, kemudian juga mengeluarkan kemampuan terbaik dari seorang Zoe Abbas Jackson. Mungkin di beberapa waktu yang lalu sempat juga ada beberapa orang ataupun juga netizen yang mungkin bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya Zoe Abbas ini, kenapa kok bisa jadi peran utama di BHSI, apakah memang kemampuannya sebagus itu? Nah, ternyata di Buku Harian Seorang Istri, Zoe Abbas itu bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Dia bisa menunjukkan, kemudian juga bisa memberikan semacam bukti yang benar-benar jelas, benar-benar terlihat di situ. Karena beberapa orang yang mungkin sempat meragukan jadi tahu, oh ternyata ada kemampuan yang sangat luar biasa dari Zoe Abbas Jackson. Dan di sini saya lihat memang karakter, kemudian juga karisma, kemudian juga setiap apa yang dia lakukan, kemudian juga nantinya di kemudian hari Zoe Abbas ini akan semakin berkembang lagi, karena memang usianya saat ini masih sangat muda, proses untuk berkembang itu masih ada. Jadi untuk kedepannya terlihat cukup menjanjikan karir dari Zoe Abbas Jackson, khususnya di dunia entertain Indonesia. Selanjutnya kita akan coba untuk mengambil kartu yang kedua. Ini dia.
Ya, di sini muncul kartu yang berlambang cups ya. Ada 4 buah cups di sini. 1 2 3 4. Ada 4 buah cups dan ada seseorang yang sedang duduk bersemedi ya. Kemudian untuk kartu yang kedua ini saya lebih melihat untuk bagaimana Zoya Abbas itu lanjut di dunia entertain Indonesia, sepertinya nggak akan terlalu sulit. Karena apa? Karena setelah BHS ini bungkus, kemudian juga mungkin saat inilah ya, saat ini Zoya Abbas itu sedang liburan, sedang memanfaatkan waktu bersama keluarga, teman-teman dan orang-orang terdekatnya. Karena kemarin kan BHS itu sinetronnya tayang setiap hari, jadi syutingnya juga sangat padat. Saat ini senang-senang dulu, kemudian juga refreshing, tapi bukan berarti dia juga tidak terlalu memikirkan pekerjaannya, itu tidak. Tapi sebenarnya itu sudah ada beberapa tawaran yang mungkin dalam tanda kutip cukup menggiurkan dan mungkin bisa diambil. Jadi kalau misalkan ada yang meragukan kira-kira apakah Zoya Abbas ini karirnya akan mandek, apakah karirnya akan menurun setelah BHSI tamat, saya rasa tidak. Karena sebenarnya di sini ada beberapa aspek, ada beberapa hal yang harus diperhitungkan. Salah satunya adalah label ya, label pemeran utama dari sinetron yang dia bintangi sebelumnya. Dan sinetron yang sebelumnya ratingnya juga bagus, karakternya juga dapat. Jadi pastinya akan ada beberapa tawaran yang masuk. Saya rasa di sini sudah ada beberapa tawaran yang masuk, sudah ada beberapa yang dipikirkan kira-kira kedepannya akan seperti apa. Tapi sepertinya seorang Zoya Abbas ini tidak ingin terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan. Mungkin sudah ada beberapa yang ada dalam bayangannya, tapi dia tetap akan berhati-hati dan tidak akan terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan tersebut. Dan di kartu yang kedua ini lebih menunjukkan bahwa untuk tawaran ataupun juga kesempatan dia berkembang dan berkarir lagi di dunia entertain Indonesia itu sudah akan jalannya itu ya, jalannya itu sudah akan terlihat cukup mulus. Kemudian juga tidak usah terlalu dikhawatirkan gitu lah ya, karena dia itu juga sudah tahu step-stepnya seperti apa. Orang-orang di belakangnya itu juga siap untuk mendukung. Jadi baik dirinya sendiri ataupun juga orang-orang di sekitarnya itu sudah siap untuk memberikan dukungan yang terbaik untuk Zoya Abbas Jackson. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Oke, di sini muncul kartu The Tower. Kartu The Tower ini adalah salah satu dari kartu mayor, salah satu dari kartu utama juga. Dan terlihat seperti namanya, The Tower, menara. Terlihat ada menara yang tersambar petir ya. Cukup menyeramkan ya gambarnya. Tapi seperti yang sering saya bilang, gambar yang menyeramkan, kemudian juga ada beberapa mungkin warna ataupun juga ada ilustrasi yang cukup menyeramkan, itu tidak semerta-merta hasilnya juga buruk, itu tidak. Untuk kartu yang ketiga ini saya lebih melihat karir dari Zoya Abbas itu memang tidak akan selalu mulus. Saya tadi mengatakan bahwa tidak usah terlalu khawatir dengan karir dari Zoya Abbas. Yang penting tetap dukung saja, tetap doakan saja. Tapi untuk Zoya Abbas sendiri sepertinya memang harus lebih bersabar lagi, berhati-hati juga, karena memang untuk karir ya dari seorang Zoya Abbas ini masih sangat panjang. Di usianya juga yang masih cukup muda. Jadi untuk langkah ke sana masih sangat panjang. Kemudian juga untuk belajar itu juga masih bisa banget. Kemudian juga posisinya dia itu juga termasuk salah satu artis yang
papan atas, termasuk yang patut diperhitungkan khususnya di dunia sinetron Indonesia. Kemudian yang patut diperhatikan adalah bagaimana Zoe Abbas harus bisa menjaga dirinya, kemudian juga harus lebih bersabar lagi tentang huru-hara ataupun juga tentang beberapa gosip yang mungkin akan bisa membuat dia itu agak-agak gimana gitulah ya, tapi dia sudah tahu resiko di dunia entertain Indonesia memang seperti itu dan harus bisa dilewati. Untuk ketiga kartu yang sudah keluar ini, saya lebih melihat banyak hal positif dari seorang Zoe Abbas Jackson. Karirnya cukup bagus, kemudian juga masih banyak kesempatan untuk belajar, kemudian juga tawaran-tawaran sepertinya tidak akan menunggu terlalu lama. Sudah ada tawaran masuk, sudah ada yang dipikirkan, kemudian juga langkah-langkah kedepannya akan seperti apa itu sudah ada dalam bayangannya. Dan banyak hal positif di sini, dukungan dan juga dorongan dari orang-orang di sekitarnya, kemudian para fans itu sangat luar biasa. Jadi untuk karir dari Zoe Abbas semoga semakin cemerlang, semakin bagus lagi, dan bisa memberikan yang terbaik untuk pemirsa, netizen, dan juga fans di seluruh Indonesia ataupun yang ada di luar negeri sana. Karena fansnya Zoe Abbas itu nggak cuma di Indonesia, ada yang di luar negeri juga ternyata. Oke, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Silahkan tetap dukung, tetap doakan yang terbaik untuk idola kalian. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditya Sugoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.